Baiklah, kita akan segera memulai acara inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Cisarua 03 Bapak Rosidin Susanto SPD MM. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan Dewan Komite Sekolah SDN Cisarua 03, Bapak Tua Wali Murid kelas 1 sampai kelas 6, Bapak dan Ibu tamu undangan, serta siswa-siswi SDN Cisarua 03 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tak terhingga, di antaranya nikmat iman, kesehatan, serta kesempatan yang berbahagia ini, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara perpisahan siswa-siswi kelas 6 dan kenaikan kelas SDN Cisarua 03. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dari beliaulah kita mendapatkan contoh maupun suri teladan terbaik bagi kita dalam menjalani berbagai segi kehidupan, sehingga kita semua dapat diridhoinya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat pada hari pembalasan kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat kami ucapkan kepada seluruh hadirin, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya dengan rela meninggalkan aktivitas sehari-hari untuk hadir dalam acara ini. Saya di sini sebagai pembawa acara, izinkanlah saya membacakan susunan acara perpisahan siswa-siswi kelas 6 dan kenaikan kelas SDN Cisarua 03 tahun pelajaran 2021-2022. Selengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, acara inti yang terdiri dari pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, prosesi upacara adat dan pengumuman Raja Ratu, pengalungan medali, paduan suara kelas 6, penyerahan piala juara dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ditutup oleh pembacaan doa. Baiklah, untuk menghemat waktu, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan menginjak acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Jihan Fazila kelas 3A dan Ananda Faisal Akbar kelas 3B. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
nafsil lawamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa hasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fa'tabil qur'ana. Summa inna alaina bayana. Kalla bal tuhibbunal ajrah wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma idin nadirah ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhun yawma idin basirah tadhunnu an yuf'ala biha fakirah. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahul firaq. Wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika idzinil masak. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Summa jahaba ila ahlihi yatamatta. Aula laka fa aula. Summa aula laka fa aula. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyun thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Faja'ala minhu zawjani dzakara wal unsa. Alaysa dzalika biqadirin 'ala ay yuhyiyal mauta. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Siti Zihan dan Ananda Faisal. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Heni Suryani SPD. Hadirin dimohon berdiri. Pakai musik tak? Nggak mau musik? Jadi
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan pertama, laporan dari Ketua Panitia Acara Perpisahan dan Kenaikan Kelas oleh Ibu Wiwit Eka. Dipersilahkan. Terima kasih untuk kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cisarua 03, yang terhormat Ibu Ketua Komite SDN Cisarua 03, yang terhormat Bapak Lurah Cisarua atau yang mewakili, yang terhormat Kasih Pendidikan Kecamatan Cisarua, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Cisarua 03, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid serta siswa-siswi SDN Cisarua 03, yang berbahagia serta tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan yang membahagiakan ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam acara kenaikan kelas dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 serta tahun ajaran 2001-2002. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menderang seperti saat ini. Hadirin yang kami hormati, saya selaku Ketua Panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara perpisahan hari ini. Perlu kami informasikan, acara ini terselenggara berkat dana sumbangan dari para orang tua siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6. Tak hanya itu, saya pribadi mewakili seluruh pihak yang berkait ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung penuh atas terselenggaranya acara ini. Tak hanya itu, saya pribadi pun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya serta bekerja keras demi terlaksananya acara ini. Semoga pengorbanan waktu dan tenaga kalian menjadi ladang pahala di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, kami meminta maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini banyak sekali kekurangan, baik itu dalam hal konsumsi, pelayanan, tempat dan fasilitas maupun teknis yang mungkin mengurangi kenyamanan dan kemeriahan acara ini. Tak lupa kami meminta maaf kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini atas semua kesalahan-kesalahan kami selaku panitia, baik itu lisan ataupun perbuatan, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang menyakitkan hati ataupun tidak, dari awal perencanaan sampai terlaksananya acara ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri kata sambutan saya kepada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa kelas 1 sampai kelas 5 yang sudah naik kelas. Dan tak lupa kami ucapkan kepada siswa kelas 6 karena sebentar lagi mereka akan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kakak-kakak kalian semua. Amin. Demikianlah kata sambutan yang kami dapat sampaikan pada hari ini. Apabila dalam hal penyampaian terdapat banyak sekali kekurangan, dalam kesalahan, baik itu bahasa, dalam kata, isi dan penyampaian sambutan yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya.
Terima kasih. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada kekurangan satu apapun, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Panitia. Untuk selanjutnya, sambutan Kepala SDN Cisarua 03 Kecamatan Cisarua, Bapak Sidin Susanto SPDMM. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya wadin wassalatu wassalamu ala umuril warsalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Cisarua yang diwakili oleh Pak Kasih Pendidikan Kecamatan Cisarua, yang terhormat pula Bapak Lurah Kelurahan Cisarua yang mewakilinya, alhamdulillah Pak. Yang terhormat pula yaitu RT, Bu RT, Bapak Kiai yang sempat hadir yang kami banggakan, alhamdulillah. Yang terhormat pula Ibu Ketua Komite SD Cisarua 3 beserta jajaran dan ketua korlasnya seluruhnya yang kami hormati dan yang kami banggakan. Yang terhormat pula Bapak dan Ibu guru yang kami banggakan, Ibu orang tua wali siswa murid khususnya SD Cisarua 3 yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya dan serta para penerusnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah semuanya, kepada para tamu undangan. Oh iya, lupa saya satu lagi, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Cisarua 1 yang mewakilinya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Ini alhamdulillah sempat hadir ke sini, tetangga kita. Ibu dan Bapak, terima kasih yang telah memenuhi undangan dalam acara yaitu pelepasan kelas 6 dan kenaikan kelas, yaitu putra putri dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 dan perpisahan kelas 6. Alhamdulillah berkat kerja sama komite sekolah beserta korlasnya itu, alhamdulillah bisa terselenggara kerjasamanya yang kami cintai dan kami banggakan kepada semua komite, semua orang tua wali siswa yang telah mendukung acara kegiatan ini. Mudah-mudahan di balik ini semua hanya Allah yang bisa, yang tahu, dan mudah-mudahan Allah memberkati kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perlu kami sampaikan Ibu dan Bapak, khususnya dengan ajang bahwa kita pelepasan ini, perlu kami akan sampaikan
Yang pertama adalah kami akan sampaikan, yaitu SD Negeri Cisarua 3 itu yang memiliki lahan kurang lebih 500 meter, Pak Camat yang mewakili ya udah tahu karena beliau di pendidikan dari kurang lebih 500 meter pecahan, yaitu dari SD Negeri Cisarua 1, dan sarana prasarana terutama adalah ruang kelas ada 8, ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru, ada ruang TU, ada WC. Inilah WC yang tidak seimbang dengan keadaan jumlah murid 702, rombongan belajar ada 18, yaitu kurang memadai, Pak. Sedangkan bangunan sekolah sudah 2 lantai. Kita walaupun ngajukan untuk penambahan lokal, tidak mungkin pemerintah akan memberikan penambahan ruang kelas. Ningali lihat situasi, lahan sudah tidak ada. Kami pun upacara pun kadang di teras dengan halaman ukur cuma teras tersebut ukuran 2,5 meter dan panjang kurang lebih yaitu 25 meter, itu di teras. Kalau saya sebut bahwa ini bukan upacara, anggaplah apel pagi itu. Jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah sarana, dan mudah-mudahan pemerintah memperhatikan juga dalam kegiatan setiap musrembang, Pak. Kalau diusulkan untuk tambah rombel itu sudah tidak bisa. Kalau SD di Kabupaten Bogor itu tidak ada yang 3 lantai. Kalau kementerian itu jatahnya itu hanya 2 lantai, kecuali ada lahan bisa menambah ruang kelas baru, disebutnya RKB. Cuma untuk Cisarua 3 udah mentok lahannya, kesana kemari sudah tidak bisa. Sedangkan jumlah murid yang paling terbanyak adalah di Cisarua 3. Itu. Ini untuk menjadikan salah satu perhatian kepada ibu dan bapak selaku orang tua wali siswa. Kalau ibu berduyun-duyun menyekolahkan ke SD Cisarua 3 itu ruang kelas ada 2, ada 8. Sedangkan rombel ibu dan bapak itu rombel ruangan belajar itu kurang lebih 18. Rata-rata satu kelas adalah 3 kelas itu. Namun dikali 3 berarti hanya 18 rombel itu. Itu menjadi salah satu catatan. Mudah-mudahan kepada ketua komite beserta jajarannya yang mau diprogramkan untuk 1 tahun yang akan datang itu, yang prioritas itu apa? Contoh WC kita hanya 3, berapa itu ya? 3 ya. Sedangkan yang berdiri itu dan ditambah ada musola itu, mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan ada penambahan WC. Ketika kita kalau misalnya siswa dengan jumlah 702 lamun bres KB KWC mungkin tidak akan tertampung. Itu jumlah peserta masing-masing rombel itu di atas 100. Kalau 100 lamun aya genep kelas jumlahnya genep ratus, berarti ada yang di atas 120, ada yang di 115 jumlah siswa itu. Jadi jumlahnya itu 702. Terus siswa yang sekarang itu yang lulus peserta didik itu, yaitu dinyatakan lulus untuk peserta kelas 6 itu adalah 100%. Lulus semua. Alhamdulillah SD Cisarua 3 itu lulus 100%. Sedangkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 5, ibu dan bapak kami ada beberapa pertimbangan.
Mohon maaf kepada ibu dan bapak kalau misalnya ada siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu ada yang tertinggal atau harus mengulang, baik itu kelas 1, kelas 2, 3, 4, dan 5. Karena ada yang tertinggal, yaitu ada siswa yang tertinggal itu 5 orang. Mohon maaf itu, karena sudah kami sampaikan dengan rapat Dewan Guru ketika akan melaksanakan kenaikan kelas ini, itu ada yang tertinggal dengan alasannya itu kami akan sampaikan kepada ibu dan bapak, yaitu yang pertama bahwa anak itu sama sekali sekolahnya sedikit, kehadirannya sedikit, terus ada yang sampai 2 bulan dihitung dijumlahkan itu tidak masuk sekolah, tengiring ulangan harian, tidak ikut PAS dan PAT, penilaian akhir semester dengan penilaian akhir tahun, siswa tersebut tidak mengikuti. Makanya ini alasan sekolah dari kehadiran. Yang kedua adalah dengan tidak mengikuti memperoleh nilai, dan ketiga pada saat tidak mengikuti PAT dan PAS. Itu Pak. Jadi kami mohon kepada ibu dan bapak, apabila nanti pada saat pengambilan rapot ada siswa yang tidak naik kelas yang berjumlah 5 orang, berarti dari 702 yaitu kurang lebih kami bisa menaikkan kelas itu 98,3% untuk kenaikan kelas. Kalau lulus 100%. Itu pertimbangannya ibu dan bapak yang tidak naikkan kelas. Perlu kami sampaikan juga, sekarang tahun 2021-2022 di bulan Mei kemarin kita mendapat surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor bahwa sudah dinyatakan bahwa sekolah itu sudah bisa tatap muka 100% sekolah, mudah-mudahan selamanya. Itu berarti bukan COVID tidak ada Bu, COVID tetap masih ada, tetapi kita tetap harus menjaga, kita harus mengedepankan prokes, protokol kesehatan. Itu kami kesulitan ketika di tahun 2020 kami menggunakan kurikulum 2013, pola dalam pembelajaran tersebut ketika Maret 2020 dinyatakan yaitu penyakit COVID semua itu. Jadi 2020 sebelum ke Maret ke belakang itu semua sekolah mengadakan kurikulum K13, yaitu dengan pola menerapkan yaitu tematik. Lamun ibu dan bapak kapungkur lamun sekolah nak bawa buku pelajaran IPA, nak bawa buku pelajaran matematika. Dalam sekarang itu tidak anak mengenal membawa buku seperti itu karena menggunakannya tematik. Itu yang kedua, memasuki tahun 2020-2021 kepala sekolah dan ibu guru semua kami sepakat merubah kurikulum, yaitu dengan mengadopsi kurikulum terintegrasi dengan memuat pembelajaran dengan skala berkopid, yaitu ada pola pembelajaran yang kita terapkan kemarin itu sampai bulan April itu ada luring dengan ada daring. Ari baheula mah budak teh dicarekan lamun nyonyoo HP. Ari ayeuna mah budak teh kudu ngagaduhan HP.
teuing nu dibukaan nama naon ku budak. Itu pola pembelajaran tersebut kami di Cisarua 3 itu satu menggunakan pembelajaran secara virtual, Bu. Naon sih pembelajaran virtual? Lamun rapat aya sama Zoom meeting, tapi lamun kabayang lamun pembelajaran secara virtual dari guru mentransfer melalui satelit, melalui online menggunakan WiFi, itu bisa tembus diterima oleh siswa. Ini tidak berhasil, Pak, karena rata-rata bahwa peserta didik itu ada keterbatasan. Ada keterbatasan karena saya suruh cross check kepada peserta didik. Ini tidak semua siswa memiliki HP Android. Tidak semua siswa memiliki laptop. Zoom meeting kumaha bade mengadakan pembelajaran secara virtual. Kedua, ketika Covid itu mengadakan daring itu mengadakan pembelajaran secara terstruktur dengan penugasan. Tugas punten lamun putrana dipasihan tugas naon ieu teh tugas deui. Kami sampaikan bahwa itu adalah peserta didik ketika terjadi pola pembelajaran daring. Itu Bu tahun 2020 Maret sampai 2021 itu pembelajaran seperti itu dengan sistem pembelajaran mengumpulkan portofolio, dengan pembelajaran yaitu menggunakan WhatsApp, dengan secara memiliki tiap kelas dengan grup. Itu dalam proses pembelajaran dari tahun 2020 bulan Maret sampai kemarin yaitu tahun 2022 pada bulan April. Sebelum di 22 itu sudah ada kelonggaran 50% dalam pola pembelajaran tersebut. Saya naros ka guru, ibu dan bapak, kumaha hasil murang kali di tahun 2020 di tahun 2021. Pak, 100% nilai budak 100 kabeh. Geun antepkeun. Da pasti nu ngeusiana oge adalah orang tua. Maka pemerintah sepakat bagi siswa yang aktif melaksanakan proses pembelajaran daring itu harus dinyatakan naik 100%. Itu Bu. Matak tahun 2020-2021 siswa peserta didik tanpa ujian pun nyatakan harus lulus. Itu tahun 2020-2021. 2021-2022 kita sekarang sudah mau ditinggalkan karena sekarang tentang kurikulum terintegrasi dengan COVID-19 tersebut. Sekarang Pak Ibu, kurikulum dirubah lagi oleh pemerintah. Sekarang akan memasuki era baru yang disebut kurikulum IKM, implementasi kurikulum merdeka, akan tuntas sampai tahun 2024. Sekarang lagi digojlok gurunya, dipanggilan gurunya Bu. Pertama, kepala sekolah setiap kecamatan satu. Sosialisasi adalah IKM, implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, guru. Sekarang tiap kecamatan ada 2 orang, ada 3 orang. Jumlah kecamatan yang 40 itu dipanggil untuk sosialisasi IKM. Dan yang paling terutama adalah mewajibkan IKM dari tahun ajaran ini adalah disebut sekolah penggerak di Kabupaten Bogor. Kebetulan yang saya tahu Kecamatan Cisarua
tidak masuk dari sekolah penggerak. Itu ya, titip ibu dan bapak bahwa kurikulum itu yang mengatur adalah yaitu kebijakan pemerintah. Tuh Bu, Pak, kalau anak nanti di tahun pelajaran ini sekarang udah mempadukan dengan pola pembelajaran IKM. Jadi masih tetap miris dengan kurikulum 2013. Itu untuk pola pembelajaran di Cisarua 3 mengedepankan sesuai dengan aturan petunjuk dan juknis dari kementerian yang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Yang terakhir kami akan melaporkan guru, Pak. Guru yang ada di SD Cisarua 3 itu jumlah guru semuanya ada 23, yaitu GTK, guru dan tenaga kependidikan tersebut jumlahnya 23. Terdiri dari satu, ada guru PNS itu jumlahnya 5 orang, termasuk saya sendiri kepala sekolah, jumlahnya 5 orang. Lamun teu aya guru honor nu ngajar budak moal kalayani anu 18 rombel. PNS-nya itu hanya 5 karena kemarin asalnya 7. Bu Haji Tika sudah pensiun, Bu Iyet sudah pensiun, yaitu tinggal 5 orang lagi. Terus ada guru kontrak yang semula 1, kemarin dari tenaga kontrak itu kita memperoleh 2 yang diangkat dari honor menjadi tenaga kontrak. Itu ada jumlahnya 3 ditambah dengan yang lama 1, jumlahnya 4. Alhamdulillah diangkat, diperhatikan oleh pemerintah. Tenaga kontrak yang 4 itu ternyata 1 tidak diprioritaskan di Cisarua 3 karena SK-nya sudah diterima yang dikeluarkan pada bulan Februari. Dia ditempatkan di SD Citaringul 1, yaitu Kecamatan Babakan Madang, yaitu Pak Ahmad, guru kelas 6. Jadi Pak Ahmad punten sanes gusir karena Pak Ahmad itu SK-nya sudah di Citaringul. Pak Ahmad sudah melapor ke Citaringul, ke sana, selesaikan saja, yaitu di SD Cisarua 3. Pas nanti masuk tahun pelajaran, Pak Ahmad bulan Juli tanggal 18 sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SK-nya, itu adalah ke SD Citaringul 1 Kecamatan Babakan Madang. Cisarua 3 kehilangan lagi 1 guru. Saha tanu bade ngagentosanana anu model sapertos Pak Ahmad. Apakah nanti akan lebih dari Pak Ahmad? Apakah akan ke bawah dari Pak Ahmad? Itu Bu, saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru yang ada di Cisarua 3 itu lebih greget. Honor Ibu dan Bapak, guru honor ada 13 orang yang honor sekolah anu digaji melalui BOS, bantuan operasional sekolah. Alhamdulillah pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu di dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2022 bahwa guru honor bisa digaji dari pendapatan BOS bisa paling maksimal adalah 50%. Dulu 15%,
lamun 15% temen tiap bulan teh Bu digaji nate 400.000 satu bulan. Sekarang rata-rata sudah 1 juta. 1 juta Bu, berarti lamun sadinten kedah emam teh sabaraha 1 juta dibagi 30 poe. Sedangkan tampil di depan siswa, guru itu panutan picontoheun meureunnan dangdanan ge dicontoh kusaha ku guruna. Nah itu saya sampaikan kepada ibu dan bapak seperti itu. Jadi honor jumlahnya 13 orang ditambah penjaga 1 adalah tenaga kebersihan, dan kedua kerjasama dengan SD Cisarua 1 dan Cisarua 3 yang menyeberangkan jalan. Alhamdulillah itu ada nyebrang Bu, makanya saya paling peka di Cisarua 3 ketika aturan itu kita harus pedomi oleh masing-masing. Ya, itu PNS 5 ditambah P3K 4 ditambah guru honor 13 ditambah yaitu penjaga 1 jumlahnya 23. Hilang 1 berarti 22 guru itu. Mudah-mudahan nanti ada gantinya. Yang terakhir dalam penggunaan keuangan Ibu, kami akan sampaikan kepada ibu dan bapak, keuangan murni kita menggunakan dari pemerintah, yaitu bantuan operasional sekolah. Jadi bos teh sanes bantuan untuk siswa, yaitu bantuan operasional sekolah. Kami menepati sesuai dengan petunjuk dan juknis penggunaannya menggunakan aplikasi yang disebut Arkas. Arkas itu adalah sudah kedetek semua juga sampai kepada kementerian. Kalau siswa tidak tercatat, itu adalah tidak akan dapat memperoleh yaitu bantuan operasional sekolah. Itu makanya kami selalu bermusyawarah ketika ada yang tidak tercover oleh bos, yaitu kami selalu bekerja sama dengan komite sekolah dan koordinator kelas. Punten koordinator kelas, ketua komite tukang diri riweuh ku sakola. Ya. Datu aya gajihna Bu, cuma alhamdulillah ibu sudah semuanya sudah bisa membantu kepada sekolah. Hanya Allah ya Bu yang tahu. Nah itu kepada komite. Itu ibu dan bapak yang bisa kami sampaikan. Dan anak setelah dibagi rapot nanti mulai tanggal 1 adalah dan sampai tanggal 17 libur. Memasuki nanti tahun pelajaran 2022-2023. Diawali mulai tanggal 18 Juli 2022. Kumapa enjing kan masih kena tahun pelajaran ini cukup sudah. Berarti setelah kenaikan kelas kita selesai, yaitu mulai libur besok itu kepada peserta didik, kecuali bapak dan ibu gurunya tidak libur. Yang libur itu adalah peserta didiknya saja libur. Jadi bapak ibu guru mah nggak boleh libur, tetap aja karena jam tugas. Sekarang apalagi PNS itu harus absen melalui si cantik ngeling, yaitu ke dinas ke Pemda, ke pemerintahan daerah. Itu semua ASN itu harus selfie dulu melalui si cantik dari jam 7 sampai pukul 4 baru boleh kita keluar semua, kecuali peserta didik libur. Terus yang memiliki putra putri yang usianya masuk sekolah, usianya 6 tahun
minimal 6 tahun boleh didaftarkan, yaitu ke sekolah. SD, SMP mulai pendaftaran itu tanggal 4 Juli. Tanggal 4 Juli itu surat edaran dari kepala dinas itu. Ya. Mulai SMP dibuka sampai hari Kamis, 4 hari Bu. SMP negeri itu 4 hari. Nanti yang SD kelas 6 kami perlu sampaikan, yang pertama Ibu itu akan tetap di zonasi yang akan dikedepankan. Saya cross check kepada guru kelas 6 yang 3 kelas yang jumlahnya 120 siswa, 121 reka mana eta budak daftar eta nu jumlah sakitu Pak, KSMP negeri. Hati-hati Bu, kepada Bapak dan Ibu guru, jangan menjanjikan akan diterima kalian. Yang bisa menentukan itu adalah SMP negeri, bukan ranah kita. Daftar ke SMP negeri adalah melalui online Bu. Yang pertama siapkan, ada kakak kemarin itu, ada KTP orang tua, ada sertifikat hasil kejuaraan itu, karena ada jalur prestasi Ibu dan Bapak. Jalur prestasi itu yang pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, lomba-lombanya itu. Kemarin saya ikut rapat di Dinas Pendidikan, jalur prestasi itu kejuaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Bukan lomba perorangan, tetapi jalurnya seperti itu. Tapi mau dicoba ya silahkan. Anak berprestasi, minimal kejuaraannya itu tingkat kabupaten Pak, kalau jalur prestasi. Kada jalur yaitu perpindahan. Jalur perpindahan contohnya orang tua siswa dulu kerja di Bandung pindah ke Cisarua, itu akan dipertimbangkan jalur perpindahan orang tua tugas. Kemarin Pak sempat debat masalah PPDB, yaitu di ring 1. Ring 1 itu Cibinong, yang hampir mengalah di domisili adalah ku sekolah swasta seperti Al Madinah, Al Azhar, yang seperti itu. Tetapi di kita rata-rata sekolah itu yang diinginkan oleh orang tua itu sekolah ke SMP negeri. Jadi siapkan nanti datanya, nanti ada petugas yang mendampingi guru kelas 6 yang akan mendaftarkan siswa didik ke SMP negeri. Saya pernah mengusulkan nu ngariweuhkeun mah adalah pendaftaran SMP anu lulusan SD ka mana? Ka SMP, karena harus melalui guru yang ada di sekolah SD tersebut. Ari SD masuk SD, Ibu dan Bapak bisa diseleksi hanya usia. Tidak ada istilah lulusan TK mau masuk ke SD kudu diseleksi, nggak boleh itu. Usia 6 tahun wajib diterima. Kementerian menentukan 32 siswa satu kelas itu, satu rombel itu. Kepala dinas menentukan kemarin di rapat jumlahnya 36 siswa. Saya menyampaikan, saya pribadi menyampaikan kepada kepala dinas, kalau sudah ditentukan seperti itu, saya akan menentukan, kepala sekolah menentukan maksimal 40 orang satu kelas. Itu di depan Pak Kadi saya sampai seperti itu. Maksimal sekolah, kepala sekolah bisa menentukan 40 orang. Kementerian 32 per rombel itu. Terus yaitu kepala dinas 36. Sekolah tidak boleh dari 40 orang setiap rombelnya. Lamun dibandingkan aya meja 40, peserta didik bisa duduk 2. Kalau di atas 40 harus dipecah, dibagi jadi berapa rombel. Itu Ibu dan Bapak yang memiliki peserta didik yang mau masuk sekolah, siapkan seperti itu.
siapkan dari KTP orang tua, terus kakak orang tua, nyantum tidak anaknya di dalam kakak. Tambah lagi yaitu pakai kalau tidak mampu menggunakan surat keterangan tidak mampu. Ker tahun kamari dari Pemda memberikan baju seragam. Ternyata baju seragam yang diberikan yaitu ada yang kecil, ada yang besar mah enggak, kekecilan. Rencana yang sesuai dengan surat keterangan dari kelurahan atau kepala desa dinyatakan tidak mampu, pemerintah Kabupaten Bogor akan membantu jumlah uang minimal 250.000 akan nanti ditransfer melalui rekening siswa. Jadi moal sadayana anu mampu moal dipasihan, anu ibu ngusulkeun nganggo surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari desa, insya Allah kami akan mengusulkan tanggal 15 Juli itu harus sudah masuk ke Dinas Pendidikan. Jadi moal dipasihan acuk deui eta mah rek dipasihkeun artosna 250.000 kepada yang tidak mampu siswa yang mau masuk kelas 1 itu. Jadi mohon kepada ibu dan bapak daftarkan peserta didik karena di SD Cisarua 3 akan dibatasi, yaitu kalau kelas 6 mengeluarkan jumlah gitu minimal katutup lagi. Jadi sekarang memang belum dibuka pendaftaran, dibukanya itu tanggal 4 Juli. Dikasih waktu sekolah negeri itu adalah 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mangga oleh ibu dan bapak. Cuma yang akan diseleksi adalah usia dan akan diutamakan sekolah yang berdekatan siswa tersebut dengan sekolah. Itu yang bisa kami sampaikan, yang kami bisa laporkan kepada ibu dan bapak. Mudah-mudahan ibu dan bapak paham, mudah-mudahan ibu dan bapak dalam pola pembelajaran yang tadi saya jelaskan seperti itu, karena di tahun 2020 sampai 2022 bulan April adalah itu masa transisi, pembelajarannya hanya 2, yaitu ada daring dan luring. Juli sudah kita memasuki 100% tatap muka kalau tidak dicabut lagi oleh bupati yang melalui kepala dinas. Kalau covidnya nambahan deui, keluar lagi SE-nya itu surat edaran kepala dinas, yaitu melarang lagi kita tidak boleh tatap muka. Mudah-mudahan penyakit akan segera berlalu dan kita bisa tatap muka normal seperti biasa. Kami mohon maaf kurang lebihnya, itu yang kami bisa sampaikan, khususnya secara pribadi atas nama lembaga juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SDN Cisarua 03. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ketua Komite SDN Cisarua 03, Ibu Susan Hagustina, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Cisarua 3, yang terhormat Bapak Camat Cisarua atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Lurah Cisarua atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Kepala SD Cisarua 1 yang barusan pamit karena masih ada kegiatan di sekolah, yang terhormat Ketua RW yang diwakili oleh Ibu, yang terhormat Bapak RT, yang terhormat Dewan Guru yang saya cintai, yang terhormat orang tua murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sama-sama kami cintai. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada korlas-korlas seperjuangan yang semuanya berseragam kuning. Itulah pasukan kami, Bapak. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kami bersyukur dengan terselenggaranya acara ini yang awal mulanya kami tidak menyangka akan sebesar ini. Karena pada mulanya kami hanya akan mengadakan perpisahan kelas 6 saja karena belum ada SK yang keluar, dan kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi apapun kegiatan kami selalu kami komunikasikan dengan Kepala Sekolah. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita semua dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa berkumpul di sini dengan cuaca yang cerah, dengan kehadiran orang tua murid yang cukup banyak. Itulah mungkin yang kami harapkan, walaupun kita tetap mengadakan prokes, Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya sebagai ketua komite ingin melaporkan bahwa acara ini adalah murni dari kami, komite dan korlas serta pengurus yang lainnya, yang didominasi oleh ibu-ibu. Pengurus komite tahun 2022-2024 ini didominasi oleh ibu-ibu. Tidak ada satupun pengurusnya dari pihak Bapak, karena sehari-hari mungkin ibu-ibu yang ada di sekolah. Dengan liku-likunya ya Bapak dan Ibu, walaupun setiap rapat saya harus menyesuaikan dengan jadwal ibu-ibu. Saya tidak bisa menentukan sendiri ketika akan rapat, karena saya harus tanya dulu, ibu-ibu hari ini bisa rapat? Kalau mereka sepakat bisa rapat, bisa sambil mengantarkan anak-anak, baru kami akan jalan. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah program kami dalam 1 tahun ini, yaitu kenaikan kelas dan perpisahan. Dan selanjutnya mungkin program kami tahun ini adalah seperti yang tadi sudah diutarakan sama Bapak Kepala Sekolah, adalah memperbaiki WC atau kamar mandi yang tidak mencukupi atau tidak memadai. Karena mungkin Bapak dan Ibu orang tua murid kalau mengantar anaknya mungkin tidak akan berkunjung ke belakang ya Bapak dan Ibu. Silahkan kalau Bapak dan Ibu sekali-kali mengantar anaknya, silahkan tolong ditengok itu kamar mandi yang di belakang. Itu sudah sama sekali tidak bisa dipakai. Itu sekarang yang akan menjadi program kami dalam tahun ini. Mudah-mudahan semuanya terrealisasi, dibantu dengan orang tua murid, dibantu oleh Dewan Guru juga dan Kepala Sekolah. Kami tidak akan berjalan tanpa bantuan dari orang tua murid. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya sebagai ketua komite secara resmi akan menyerahkan kembali anak-anak kami kepada
orang tuanya hari ini, karena hari ini adalah sudah selesai untuk tahun pelajaran. Mungkin untuk tahun berikutnya kembali kami akan membuat perjanjian dengan pihak sekolah. Kita akan membuat kesepakatan bahwa anak-anak kami akan dididik dengan baik, akan diberi pembelajaran dengan baik oleh pihak sekolah. Dan untuk orang tua murid, mohon kerjasamanya. Kita sekarang ini ada komite. Jadi apapun itu, ada segala sesuatunya yang tidak berkenan di dalam pembelajaran anak-anak, silahkan bicarakan dengan komite. Jadi jadi Bapak dan Ibu tidak mendiamkan. Setiap hari anak-anak itu kita tanya, pelajaran apa saja hari ini, gurunya seperti apa. Itu yang kami harapkan, karena kami ini adalah komite, ini adalah orang tua murid. Jadi kami mohon sekali lagi, ada sesuatu yang tidak berkenan dengan anak-anak kita dalam ketika diberikan pelajaran, ketika diberikan pembelajaran di sekolah, tolong laporkan kepada kami. Kami yang akan menyampaikan kepada sekolah. Jadi tidak langsung menegur gurunya, karena yang berwenang menegur guru atau memberikan apapun itu adalah kepala sekolah. Saya sendiri sebagai ketua komite tidak berhak untuk menegur guru. Jadi yang berhak adalah kepala sekolah dan orang tua murid yang melaporkan kepada kami. Itu yang kami harapkan kerjasamanya dari orang tua, dari kelas 1 sampai kelas 6, untuk kemajuan anak-anak kita ya Bu ya. Bapak dan Ibu sekalian, untuk tahun pelajaran yang akan datang, mungkin kita akan programkan kembali ya program-program komite untuk 1 tahun ke depan. Mungkin akan kami undang lagi korlas-korlasnya yang akan dibentuk kembali, karena sudah terbentuk, mungkin tinggal ada tambahan dari kelas 1 ketika nanti ada tahun ajaran baru. Tidak akan banyak yang akan saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Cisarua 3, kepada Dewan Guru, kepada orang tua murid, kepada rekan-rekan korlas, kepada anak-anak tercinta. Saya secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat atau kami dari komite yang telah melakukan kesalahan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, khususnya saya sebagai ketua komite. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susan atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Camat Cisarua yang diwakili oleh Kasih Pendidikan Kecamatan Cisarua. Kepada Bapak Oding Sahrodin MPD, kami persilahkan. Sebelumnya mohon maaf kepada hadirin dan anak-anak, tolong bisa tertib selama acara inti berlangsung ya. Dimohon untuk duduk di tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bista'inu ala umuri dawadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SDN Cisarua 03 beserta jajaran gurunya, yang saya hormati Ketua Komite beserta jajaran pengurus, yang saya hormati jajaran panitia yang begitu solid, yang saya hormati dan saya banggakan orang tua murid kelas 1 sampai dengan kelas 5
serta kelas 6 yang saat sekarang lulus ujian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan pendidikan dasar itu memang penting, yang dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 2 bahwa masyarakat wajib menyekolahkannya, pemerintah membiayainya. Itu ya Bapak dan Ibu, didukung lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Makanya Bapak dan Ibu, orang tua murid kelas 6 saat ini yang sudah lulus wajib meneruskan ke jenjang berikutnya, baik itu ke negeri, ke swasta, MTS, pondok pesantren plus, pokoknya wajib meneruskan karena itu perintah undang-undang dasar yang dinyatakan pasal 31 ayat 2 itu. Kalau tidak percaya baca ya Bapak dan Ibu, itu harus itu, karena tidak usah mengandalkan ke negeri saja karena ada keterbatasan di negeri itu. Di Cisarua SMP negeri itu hanya 2 sekolah yang daya tampungnya kurang lebih sekitar 2 sekolah tersebut antara 400-an mungkin atau 500-an di 2 sekolah tadi. Nah, sedangkan lulusan SD di Kecamatan Cisarua itu kemungkinan waktu saya di UPT itu hampir 2000. Belum ditambah lagi dengan lulusan Madrasah Ibtidaiyah MI itu. Makanya swasta negeri sama saja sekolah itu. Yang penting pendidikan. Mau ke pesantren plus, mau ke MI, mau ke SD, yang penting sekolah. Itu perintah undang-undang. Jadi tolong ya Bapak dan Ibu, guru orang tua murid kelas 6 yang saat ini lulus, termasuk orang tua murid yang kelas 1 sampai dengan kelas 5 saat ini, ibu guru, Bapak dan Ibu guru juga paham kemarin di 2 tahun setengah ya kali ya ke belakang COVID, pembelajaran dilaksanakan daring, termasuk saya juga belajar daring. Bapak dan Ibu ngerasa kalau daring anaknya belajar di rumah, ngajar anak sendiri juga, bagaimana rasanya tuh? Bingung, pusing, sampai ada yang darah tinggi orang tua ngajar anak di rumah. Nah, coba guru ngajar anak orang lain sebanyak 35 orang di kelas. Nah itu, makanya kepada orang tua murid saya harap harus menjalin komunikasi yang sinergis dengan guru. Itu harus ada, karena tugas guru itu memotivasi, membimbing, mengarahkan. Jangan apa-apa salahin guru, apa-apa salahin guru. Nah, Bapak dan Ibu waktu COVID bisa nggak ngajar di rumah? Nah, saya banyak pengaduan ke kecamatan, zaman pembelajaran daring, anak saya ngajar, saya ngebantu anak saya belajar di rumah, pusing kepala, sampai tensi naik. Nah, itu rasanya seperti itu. Segitu ngajar anak sendiri. Kalau guru ngajar anak orang lain, termasuk saya juga ngajar anak orang lain. Itu ya. Itu ya Bapak dan Ibu orang tua siswa atau murid. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru, karena di Cisarua 5 itu ada PNS 5 orang, yang lainnya itu yang P3 juga, yang P3K itu namanya ASN. ASN itu ada 2, yang 1 PNS, 1 P3K. Itu sama dengan ASN juga ya. Nah, mudah-mudahan yang honor, masih honor saat ini, ada kebijakan, ada regulasi dari pemerintah, bisa diangkat menjadi guru tetap di SD Cisarua 3, yang terpenting sudah memenuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkait guru dan dosen, bahwa pendidikan guru dan dosen itu minimal sarjana atau S1 atau D4 atau strata 1 ya. Itu ya Bapak dan Ibu guru. Nah, terkait dengan pengadaan sarana prasarana,
Untuk Cisarua 3 memang karena memang bukan SD awal, SD pecahan, jadi tanahnya sapamerean SD 1 baheulana gitu. Nah, kemungkinan ada dua opsi. Dari dulu waktu saya zaman di UPT Pendidikan Cisarua, muridnya waktu itu 825 kalau nggak salah. Nah, sekarang tinggal 700. Ada dua opsi kemungkinan. Opsi pertama mungkin di merger, jadi tidak ada SD Cisarua 3. Opsi kedua mungkin relokasi kalau memungkinkan. Itu silahkan kepada kepala sekolah dan komite untuk rembuk dengan kelurahan dibuat formatnya untuk relokasi di lokasi kelurahan Cisarua atau bisa tidak ke yang lain. Yang penting memungkinkan, lahannya ada, tinggal diajukan nanti ke pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, nanti dibawa ke musrenbang. Itu opsi yang kedua. Kalau memang SD 3 itu masih tetap dipertahankan gitu. Karena memang wajar dipertahankan karena siswanya banyak. Itu ya Bapak dan Ibu terkait pengadaan sarana prasarana terkait dengan pengadaan lahan. Hanya memang tidak secepat itu. Apabila nanti sudah terrealisasi lahan diadakan sesuai dengan ukuran minimal 1.500 meter dengan harga NOP-nya itu harus sesuai dengan DPA kabupaten atau data isian proyek yang ditetapkan oleh kabupaten. Artinya aya ente di Kelurahan Cisarua anu taneuhna anu murah itu. Nah, kalau bisa tanahnya itu bisa dilalui oleh kendaraan, karena fasilitas umum itu idealnya harus bisa dilalui oleh kendaraan, termasuk sekolah fasilitas umum. Itu tinggal dikomunikasikan kepala sekolah, komite, kelurahan, RT RW, terus camat, ngobrol bagaimana caranya, tapi mencari dulu lokasinya yang diperkirakan mau dijual oleh yang punya tanah dan membawa surat pernyataan dari yang punya tanah bahwa tanah tersebut mau dijual. Itu syaratnya. Nah, nanti tinggal diajukan ke dinas pendidikan atau melalui musrenbang, itu bisa direalisasi apa tidak. Hanya terrealisasinya tidak secepat itu. Ada waktu, ada pengadaan lahan, nanti baru nanti pembangunannya begitu. Seperti contoh yang ada di SD Ciawi 3. Ciawi 3 itu pindah nama dan pindah sekolah. Namanya masih tetap Ciawi 3, cuman gedung dan tanahnya pindah ke tempat lain. Namanya kalau Ciawi 3 dulu di Desa Bendungan, tapi karena Desa Ciawi belum punya tanah, akhirnya jadi tetap jadi SD Ciawi 3 di sana. Itu. Nah, itu solusinya mungkin Pak Kepala Sekolah, komite, silahkan. Karena ini untuk kepentingan publik, mencerdaskan anak bangsa, siapa lagi kalau tidak dipikirkan oleh kita, gitu terkait seperti itu. Sekali lagi, silahkan dirembukan. Nanti ngobrol dengan setelah lurah, RT RW, komite kepala sekolah, nanti nanti ke kecamatan. Ada diketahui oleh kecamatan, karena sebagai kepala wilayah kecamatan itu ada nggak lahan yang akan dijualnya gitu. Itu salah satunya. Karena memang betul kalau pembangunan sarana prasarana untuk sekolah dasar itu maksimal itu lantai 2. Kalau untuk sekolah menengah boleh lantai 3. Itu salah satunya. Karena riskan usianya. Kalau SD sampai 3 lantai, kecuali kalau SD-nya SD yang elit pakai lift. Nah, kan kalau SD negeri mah tidak ada yang seperti itu. SD negeri mah hanya mengikuti aturan dari undang-undang tadi, yaitu Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 2 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Itu dasarnya seperti itu. Itu.
yang lain belum. Nah, sekali lagi kepada anak-anak atau ibu-ibu orang tua kelas 6, saya mohon sekolah lanjutkan, walaupun tidak ke negeri tidak menjadi masalah, karena negeri dan swasta juga pembelajarannya sama, kurikulumnya sama, ditentukan oleh pemerintah, pengawasnya juga sama, penilaiannya sama gitu. Karena memang tugas guru sama, Bu, mengarahkan, membimbing, memotivasi, dan terakhirnya mengevaluasi atau menilai. Jadi sama, tugas guru di mana-mana sama, di negeri sama, di swasta juga sama, seperti itu. Nah, permohonan maaf dari Bapak Camat karena beliau sebenarnya ingin hadir, karena kebetulan saat ini ada kontingen untuk tim sepak bola Kecamatan Cisarua. Mudah-mudahan saat ini akan bertanding. Kemarin sudah 2 kali bertanding, 2 kali menang, alhamdulillah. Terus kegiatan lagi yang ada di Desa Kopo, ada bina daerah untuk ibu-ibu PKK. Mungkin salah satunya ibu-ibu orang tua murid juga di sini ada yang. Terus yang terakhir terkait dengan imunisasi Bapak dan Ibu, untuk bulan imunisasi anak nasional yang akan dilaksanakan nanti di bulan Agustus, tolong Bapak dan Ibu yang masih punya anak usia 9 bulan sampai dengan 59 bulan atau 5 tahun ke bawah, dibawa nanti ke posyandu untuk diimunisasi. Nanti ditentukan tanggal dan harinya, bulannya di bulan Agustus. Bian itu wajib bulan imunisasi anak nasional. Nah, nanti setelah bulan imunisasi anak nasional yang usia 9 sampai dengan 5 tahun, nanti juga ada bias bulan imunisasi anak sekolah, jadi nanti anak ibu diimunisasi. Untuk kemarin imunisasinya hanya sebatas vaksin 1, vaksin 2 itu pun usianya 6 sampai dengan 11 tahun. Vaksinnya tidak terlalu keras. Kalau yang ke anak-anak, vaksinnya vaksin Pfizer. Kalau untuk 18 tahun ke atas itu vaksinnya vaksin Sinovac. Nah, untuk saat ini juga kami masih membuka gerai vaksin di kecamatan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Nah, saat ini juga banyak yang divaksin. Jangan takut ya Bu, kita ikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh undang-undang. Karena kebutuhan dasar hidup manusia itu 3. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga baru sosial ekonomi. Jadi kudu sakolah heula Bu, bari jeung cager, baru bisa sejahtera. Itu salah satunya seperti itu. Itu kebutuhan dasar hidup, pendidikan, kesehatan, sama sosial ekonomi. Itu Bapak dan Ibu yang terkait kesehatannya. Nah, terkait dengan perubahan kurikulum, memang betul Bapak dan Ibu, perubahan kurikulum itu, penggantian kurikulum itu setiap 10 tahun sekali. Setiap 10 tahun sekali. Nah, kalau ada sekarang perubahan-perubahan dari kurikulum KTSP 2006 ke kurikulum 2013, itu pergantian. Sekarang dari kurikulum 2013 ke kurikulum IKM itu bukan pergantian tetapi penyempurnaan kurikulum dari yang kemarin 2013 Kurtilas, sekarang jadi kurikulum IKM. Itu namanya penyempurnaan, Bu. Ya, pergantian kurikulum itu setiap 10 tahun sekali. Itu ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga harus tahu seperti apa. Jadi jangan gonta ganti. Memang saat ini buku kakaknya tidak bisa dipakai lagi oleh adiknya. Kalau zaman kita sekolah dulu cukup 1 kali beli buku teh. Anak genep
sekali beli buku teh terus saya dipakai di PNKLD suka ada buku teh gitu. Karena memang dulu saya yang ngecapin bukunya di Pedanka. Ada buku PMP, bahasa Indonesia, matematika, termasuk PSPB itu. Tapi sekarang karena sistem zaman, nah sekarang Bapak dan Ibu harus mengikuti zaman untuk meraih kemajuan, bahwa negara kita itu jangan sampai dikatakan berkembang terus. Kapan berbuahnya? Nah, kalau ingin berbuah, mari sama-sama kita rubah mindset kita, pola berpikir kita. Kalau Bapak dan Ibu sudah tidak bisa, kepada anak-anak kita. Makanya anak-anaknya disekolahkan. Kalau SD SMP itu baru wajar Dikdas 9 tahun. Karena mungkin regulasi yang akan berlanjut ada wajar Dikdas 12 tahun. Kedepannya itu akan diberlakukan wajar Dikdas 12 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA. Jadi itu pun lulus SMA itu dikatakan wajar Dikdas, wajib. Nah itu saking ingin majunya negara kita itu. Nah setelah itu harus bisa meneruskan ke jenjang berikutnya, baik itu kuliah, kursus, maupun keterampilan-keterampilan yang lain untuk bekal hidup di masa depan. Hidupnya yang lebih bagus, hidupnya yang lebih sejahtera nanti ke depannya. Kan walaupun sekolahnya di mana aja, walaupun ngomongnya gimana aja, sasarannya hidup sejahtera. Itu salah satunya. Karena kemarin juga sasarannya, nah Bapak dan Ibu mungkin sekarang ada stunting juga, supaya kehidupan kedepannya itu lebih sejahtera dan lebih mumpuni. Itu salah satunya. Jangan ogah ke posyandu, jangan ogah ke sekolah gitu. Dimotivasi terus anaknya. Jadi yang peran orang tua itu yang sangat penting. Bukan ngandalan pendidikan di sekolah saja, tapi orang tua juga penting, yaitu pendidikan informal, pendidikan keluarga. Kumaha keluarga sama gurunya di gimana-gimana juga, tapi kalau gurunya begitu bagaimana keluarganya? Guru sudah maksimal memberikan, baru nanti lingkungan. Kenapa saya katakan begitu? Saya pernah memotivasi kepada guru-guru seperti itu. Ini anak siapa? Oh pantas, jangan sampai begitu. Emang ini anak saya sih? Oh gitu. Harus lebih bagus dari orang tuanya. Itu ya. Pendidikan informal, pendidikan formal, pendidikan non formal. Itu ada 3. Informal, keluarga. Formal, sekolah SD, SMP, SMA jeung kuliah. Ta formal ngaranna, Bu. Terus sekolah non formal. Non formal itu pendidikan lingkungan. Itu juga yang mempengaruhi. Makanya kalau ada temennya main gadget terus, main game terus, kasih tahu jangan atuh. Itu apalagi sekarang canggih, itu akan merusak mindset anak kita. Kalau sudah masuk ke limbik, ini Ibu, bentar ya, ini Ibu, di otak kiri itu ada yang namanya limbik, cairan pipi lendir. Nah kalau hal-hal sudah masuk ke sini, susah lupanya. Ibarat orang cinta pertama, kalau sudah masuk ke limbik di sini, susah melupakannya. Paling bisa melupakannya itu pelan-pelan. Makanya saya sarankan kepada Bapak dan Ibu, orang tua murid, jangan terlalu diberikan gadgetnya itu. Dibatasi. Hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan itu boleh, ya. Jadi sekarang kan kalau tidak dikasih gadget, marah anak tersebut. Ya itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Saya doakan kepada anak-anak kelas 6 yang lulus saat ini bisa meneruskan ke jenjang berikutnya, negeri maupun swasta. Dan kepada anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 5
yang naik satu tingkat. Mudah-mudahan belajarnya maksimal dan meraih prestasi yang bagus dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Oding Syahrudin MPD. Untuk selanjutnya, sambutan dari perwakilan orang tua wali murid kelas 6, penerimaan siswa-siswi kembali kepada orang tua, serta kesan dari orang tua wali murid kepada sekolah. Kepada Bapak Haji Yusuf Sugiri, Bapak Haji Yusuf Sugiri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Cisarua 3, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Cisarua 3, yang saya hormati Ibu Komite Sekolah SD Cisarua 3, Bapak Camat Cisarua atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua wali yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas inayah dan ridhonya pada siang hari ini atau pagi hari ini yang cerah, kita sama-sama bisa bertemu muka, bermuwajahah, bersilaturahim, sekaligus kita menghadiri acara perpisahan kelas 6 dan kelas anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas 5. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabiin, atba tabiin, bahkan kepada kita selaku umat yang masih mengikuti ajaran dan tuntunannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ada kebersamaan, tentunya ada perpisahan. Hari ini anak-anak kita, terutama kelas 6, akan meninggalkan kebersamaan tersebut. Selama 6 tahun, anak kita telah mengikuti pendidikan di SDN 3 Cisarua, di mana anak-anak kita telah menerima berbagai pelajaran, ilmu pengetahuan, bahkan pendidikan, karena Bapak dan Ibu Guru adalah mewakili kami sebagai orang tua selama ada di lingkungan sekolah. Tentunya pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama orang tua murid dan anak-anak semua, pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah dengan seksama, dengan teliti dan telaten memberikan pelajaran, memberikan pendidikan, ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan dapat diamalkan. Meskipun barangkali selama ini anak-anak kami selama 6 tahun itu ada gangguan, ada pendidikan yang sangat tidak normal, apa yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak kepala sekolah tadi, yaitu adanya muncul si COVID, sehingga ada pelajaran atau sistem belajar yang mengharuskan belajar tidak tatap muka. Namun dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik, Bapak dan Ibu Guru menyampaikan pelajaran melalui daring
atau melalui gawai, gadget dan sebagainya. Namun terus terang bapak-bapak dan ibu-ibu, kami selaku orang tua juga merasa miris dengan 2 tahun tidak bertatap muka. Berarti ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku kepada anak-anak kami yang semula barangkali pada saat belajar tatap muka, sebelum belajar mereka bisa berdoa dulu atau mengucapkan salam dulu. Setelah belajar sama juga mengucapkan berdoa. Tetapi dengan adanya pelajaran daring seperti itu, kami sangat sedih ya. Mereka hanya menerima melalui HP, melalui gadget, sehingga mereka lebih banyak bercengkrama dengan HP. Maka pada orang tua kami ya merasa sedih. Kenapa demikian? Karena dengan demikian kami para orang tua memaksakan diri, membeli HP agar pelajaran tidak tertinggal Pak, seperti itu. Tapi dengan ketelatenan Bapak Guru, alhamdulillah anak kami barangkali mewakili wali kelas 6 telah memperoleh pelajaran dan hasilnya lulus. Itu yang pertama. Yang kedua, kami atas nama anak-anak dan orang tua wali, mudah-mudahan mewakili orang tua juga, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru apabila selama 6 tahun anak kami belajar, selama 6 tahun anak kami dididik, tentunya banyak hal-hal yang kurang menyenangkan, kurang membuat nyaman, membuat kesal dan sebagainya. Itulah kondisi anak-anak kami. Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama orang tua sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu guru, semua apa yang telah diberikan kepada anak kami menjadi amal jariah, menjadi amal yang nanti akan ketemu di yaumul jazaa nanti. Bapak dan ibu yang saya hormati, untuk terakhir barangkali kami mohon doa restu kepada anak-anak kami yang telah lulus, yang akan meninggalkan sekolah ini, yang akan melanjutkan pelajaran di tingkat yang lebih tinggi lagi. Semoga mereka bisa berprestasi di tempat itu juga, bisa membawa nama baik alma maternya, bisa membawa nama sekolah, dan bisa berprestasi. Dan yang terakhir kepada anak-anakku kelas 6, selamat dan sukses, karena sukses bukan pilihan ya, tapi sukses adalah tujuan supaya cepat berhasil. Terakhir kali kami sekali lagi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu-ibu guru. Pada kesempatan hari ini tidak ada yang dapat kami sampaikan rasa sedih campur rasa gembira, karena kami sebagai wali kelas, sebagai wali murid kelas 6 merasa bangga bahwa sebagaimana yang disampaikan di Bapak Kepala Sekolah di kelas 6A BC dengan lulus 100%. Tentunya kami merasa bangga dan merasa haru. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan kelas 6 oleh Ananda Hadijah Nirmala Putri. Sekaligus adalah sambutan terakhir sebelum acara prosesi upacara adat dan pengumuman Raja Ratu. Kepada tim upacara adat, mohon dipersiapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cisarua 03, yang terhormat Ibu Ketua Komite SDN Cisarua 03, yang terhormat Bapak Lurah Cisarua atau yang mewakili, yang terhormat Kasih Pendidikan Kecamatan Cisarua, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Cisarua 03, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid serta teman-teman yang saya cintai, serta tamu undangan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Selasa
tanggal 28 Juni 2022 kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kenaikan kelas dan perpisahan serta sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah yang telah menuntun kita ke jalan terang dan semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, izinkanlah saya mewakili teman-teman menyampaikan kesan selama 6 tahun bersekolah di sini. Selama berada di sini, Bapak dan Ibu Guru telah membimbing kami dan budi pengerti. Mudah-mudahan semua itu dapat menjadi bekal kami dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga yang selama ini telah bersusah payah membimbing dan membina kami dengan penuh kesabaran. Kami tidak mendapat membalasnya kecuali hanya dengan mendoakan. Semoga Bapak Ibu Guru mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan sebaik dan sebanyak-banyaknya. Amin. Kami mohon doa semoga ilmu yang telah kami dapatkan ini bermanfaat, barokah dan menjadikan kami lebih baik di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kami juga menyadari bahwa selama sekolah di sini telah banyak melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya sebagai perwakilan teman-teman kelas 6 mengucapkan terima kasih kepada guru semua yang telah memberikan ilmunya kepada kami, mendidik kami dan menyayangi kami selama ini sejak dari kelas 1 sehingga kelas 6 sekolah dasar. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat di SDN Cisarua 03 ini. Mungkin kita semua masih ingat saat kita masih memasuki bangku sekolah dasar di kelas 1. Hingga pada hari ini kita telah menyelesaikan pendidikan dasar. Banyak hal yang telah dilewati. Belajar bersama, mengerjakan tugas bersama, dan bermain bersama. Ada kalanya kita pun kadang dimarahi oleh Bapak Ibu Guru karena kenakalan kita. Semua hal tersebut telah mewarnai indahnya bersekolah di sekolahan ini. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih atas bekal ilmu dan bimbingannya. Kami sadar kami bukanlah yang terbaik, tetapi kami akan selalu berusaha menjadi lebih baik dan membuat kalian bangga. Nasihat dan ilmu yang dengan ikhlas kalian berikan akan selalu kami ingat dan kami amalkan sepanjang hidup kami. Maafkan kami juga bila selama ini kami telah membuat kalian jengkel dan marah. Tapi itulah seni dari kebersamaan kita. Doa restu kalian selalu diharapkan walau dimanapun kamu berada nanti. Teman-teman kita semua tahu bahwa perpisahan bukanlah hal yang menyenangkan. Apalagi kebersamaan sudah kita jalin sejak dari kelas 1. Namun perpisahan kali ini harus kita sambut dengan penuh sukacita sebagai langkah awal untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dan mengenang kembali persahabatan indah kita. Selama berjuang, teman-teman di sekolahan berikutnya, untuk adik-adik kelas kami berpesan lanjutkan prestasi yang sudah kami capai, atau bahkan capailah prestasi yang lebih tinggi dan lebih baik lagi. Dan terus belajar dan berkarya, harumkanlah nama sekolah kita ini. Buatlah guru dan orang tua kita bangga dan ukirlah prestasi sebanyak mungkin. Sekali lagi, wahai guru kami dan orang tua kami serta adik-adik kami mohon pamit dan doa restu kalian agar kami bisa lebih sukses menatap masa depan. Saya akan mempersembahkan pantun kepada Bapak Ibu Guru.
memberikan sepai ke gurame. Dibawa orang pergi ke Medan, kami doakan Bapak Ibu guru kami panjang umur, sehat badan. Adik-adik yang saya cintai, saya berpesan belajarlah yang rajin. Patuhilah nasihat Bapak Guru. Semua itu adalah untuk kebaikan diri kalian sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pidato perpisahan dari kami. Kami mohon pamit dan doa restu. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.